dicek dulu di lainnya. Saya nggak bisa, Bu. Ini sepertinya Oke. sudah ada yang merekam, Ibu. Oh, Ibu Husnul Khotimah? Iya, beliau merekam sepertinya, Bu. Ibu Husnul Izin Khotimah Ibu, merekam ya. Nanti, perekaman sudah dimulai itu Bu. oh iya, oleh Ibu Husnul Khotimah ya. Ibu Husnul Khotimahnya ada. Iya, Ibu, bisa saya pencet rekamannya, Ibu. Oh baik, terima kasih ya Bu Husnul. Nanti Ya, saya Bu. minta untuk kirimkan link videonya. Tapi untuk Azka juga saya minta bantuannya untuk difoto di awal, di tengah, sama di akhir. Nanti fotonya di-share aja di grup ya, seperti biasa. Baik, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Ya. Bu. Sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, mengenai Dulu. tugas satu saya sudah terima ada baru 17 orang dari 25 orang itu yang sudah mensubmit dan baru 12 orang ya yang saya periksa. Yang sisanya ini masih belum mensubmit untuk tugas satu. Di antaranya yang belum Ibu Nurhalisa, Ibu Siti Hajar, kemudian Azka juga belum, Yulia Nur Anissa, Bapak Bonaran, kemudian yang belum itu selanjutnya Siti Husnul Khotimah, Dani Afriliana, ya, kemudian ya segitu, tinggal beberapa orang lagi, berarti sekitar 7 orang lagi yang belum mengumpulkan ya. Pengumpulan itu saya ingatkan kembali di maksimal tanggal 11 ya. Jadi 2 hari lagi masih bisa mengumpulkan begitu ya. Ditunggu, sangat ditunggu untuk pengumpulannya karena kalau tugas itu lewat tanggal pengumpulan itu sudah tidak bisa diperiksa lagi dan saya tidak memiliki kewenangan untuk menambah waktu karena memang waktunya sudah diatur dari pihak UT begitu ya. Kemudian, nah untuk hari ini pasti akan banyak pertanyaan nih mengenai tugas satu kemarin yang sudah dinilai maupun belum dinilai yang belum optimal masih bisa untuk merevisi begitu ya. Kemudian karena kalau sudah dilaksanakan biasanya timbul banyak problem begitu ya kalau sudah dimulai dikerjakan begitu. Nah, tapi untuk pada siang hari ini saya akan share screen dulu, akan bahas dulu materi untuk tugas 2-nya seperti apa nanti. Sesi pertanyaan bisa sekalian dari tugas 1 dan tugas 2 seperti itu. Baik. Apakah sudah tampil ini? Sudah, Ibu. Baik Ya, ya. Bu. Nah, ini tugas dari tugas 2, yaitu saya akan perlihatkan untuk tugas 2 ya, instruksi tugasnya. Rekan-rekan mahasiswa, buatlah media sederhana 3 dimensi sesuai dengan rancangan yang telah Anda buat pada tugas 1. Proses pembuatan harus didokumentasikan dengan baik dan hasil akhirnya harus mencerminkan rancangan yang telah disusun. Setelah selesai, nanti bandingkan hasil akhir dengan rancangan dan refleksikan proses pembuatan yang Anda lalui. Nah, ini tugas 2 yang teman-teman harus lakukan setelah melaksanakan kemarin tugas 1 rancangan. Sekarang adalah di tugas 2 proses pembuatannya dan harus didokumentasikan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kumpulkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan. Kumpulkan dulu alat dan bahannya seluruhnya, kemudian
Mulai pembuatan, buat media 3 dimensi sesuai dengan sketsa dan deskripsi pada tugas 1. Selanjutnya, dokumentasi proses. Dokumentasikan setiap tahap pembuatan dengan foto atau video. Tapi, mohon maaf ya, agar jika ingin nilainya maksimal, dokumentasi sangat-sangat disarankan menggunakan video. Terutama dalam proses pembuatan, videonya pun harus terlihat wajah Bapak Ibu sebagai pembuatnya begitu ya. Mohon maaf, bukan tidak percaya, tapi bisa saja terjadi kecurangan, misalkan karena yang di videonya itu hanya produknya saja, hanya tangannya yang terlihat, bisa saja itu tangan siapa ya, bukan tangan Bapak Ibu seperti itu. Jadi harus di video, terutama dalam proses pembuatannya, dan harus terlihat wajahnya begitu ya. Yang selanjutnya, refleksi dan laporan. Buat laporan yang berisi dokumentasi pembuatan, refleksi proses, dan perbandingan hasil akhir dengan rancangan. Nah, ini untuk pedoman penskorannya. Kesesuaian hasil dengan rancangan itu poinnya 30%. Hasil akhir media sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada tugas 1. Selanjutnya, kualitas pengerjaan itu 30%, media dibuat dengan kerapihan, ketahanan, dan estetika yang baik. Selanjutnya, dokumentasi proses pembuatan 20%, setiap tahap pembuatan didokumentasikan dengan baik dan jelas dengan foto atau video. Untuk misalkan persiapan menyiapkan alat-alat, alat dan bahan yang digunakan itu bisa dalam berbentuk foto, tapi dalam proses pembuatannya bisa menggunakan video. Bisa videonya, Ibu nanti videonya kepanjangan, tenang saja bisa diupload ke YouTube, nanti linknya bisa dicantumkan di laporannya, atau bisa juga dengan link Google Drive, tapi link Google Drive-nya harus bisa dibuka oleh semua, ya. Harus dirubah dulu untuk ketika membagikan, bisa dilihat oleh semua agar saya bisa memeriksanya. Begitu bisa juga dengan dipercepat videonya atau seperti apa agar durasinya tidak terlalu panjang. Yang selanjutnya, refleksi dan analisis. Refleksi proses pembuatan dan analisis kesesuaian hasil dengan rancangan dilakukan secara kritis. Yang selanjutnya, kehadiran pada sesi web, partisipasi mahasiswa pada sesi bimbingan bersama tutor secara sinkronus. Nah, ini kenapa saya absen satu-satu ya setiap tutor, setiap pelaksanaan web, karena memang sengaruh itu lumayan 10%, poinnya 10 sampai 20 berarti ya. Kalau lihat dari penilaian yang di tugas 1 itu 10 sampai 20%. Maksimalnya pengaruh dari nilai Bapak Ibu dalam hadir di web ini. Makanya saya selalu absen manual satu persatu karena memang sengaruh itu nilainya. Kemarin juga ada yang terjadi tugasnya kurang maksimal, tugasnya tidak buruk, tidak, cuma nilainya hasil pekerjaannya kurang maksimal, ditambah tidak hadir pada sesi web itu dapat mengakibatkan tidak optimalnya nilai tugasnya, gitu ya. Nah, ini untuk laporannya seperti ini. Seperti biasa, ada nama mahasiswa, NIM kelas. Kalau bisa juga menggunakan cover UT juga ya di awalnya agar lebih rapi, seperti biasa saja dalam proses pengumpulan. Selanjutnya, yang pertama yaitu yang harus dilaporkan pada tugas 2 adalah dokumentasi pembuatan media. Dokumentasi pembuatan media diantaranya ada persiapan bahan. Nah, untuk persiapan bahan, lampirkan foto atau link video persiapan bahan. Khusus untuk persiapan bahan, boleh hanya foto saja. Tapi kalau misalkan ingin dengan videonya juga silakan. Jadi si bahan-bahan persiap alat dan bahan yang akan digunakan itu semuanya dijejer, difoto, bisa nanti kalau bentuk foto bisa ditulis keterangannya di bawahnya, kalau bentuk video juga silahkan ya. Nah, yang sangat diwajibkan untuk
dokumentasinya dalam bentuk video yang terlihat wajahnya adalah pada proses pembuatan. Nah, di sini tertulis lampirkan foto atau link video proses pembuatan media. Tapi sangat direkomendasikan video yang terlihat wajahnya. Ini proses pembuatan dari awal sampai ketika prosesnya aja, sampai akhir, sampai jadi yang ini. Kalau durasinya terlalu panjang, bisa dipercepat nanti ketika sudah jadi video, atau bisa di-upload juga di YouTube, linknya dikirim atau di Google Drive, seperti itu. Yang selanjutnya, hasil akhir, lampirkan foto atau link video hasil akhir pembuatan media. Nah, ini untuk hasil akhir, bisa dua-duanya, foto sama video. Tapi direkomendasikan juga untuk video. Bagaimana hasil akhir di videonya itu, Bu? Di video seperti apa? Video hasil akhirnya dan cara penggunaan alat peraga itu. Jadi, untuk memastikan bahwa alat peraga yang dibuat itu memang bisa digunakan begitu. Bukan hanya selesai dibuat saja, tapi bisa digunakan. Nah, itu bisa buktinya disimpan di hasil akhir. Berarti nanti bisa dibagi jadi 3 link. Ada persiapan bahan, linknya 1, ada proses pembuatan, linknya 1 juga, ada hasil akhir 1 juga. Atau misalkan bisa juga, Bu, kalau saya diedit semuanya dari persiapan bahan sampai hasil akhir, semuanya dalam satu video diupload di YouTube boleh juga. Hanya saja nanti di videonya dikasih tulisan, ini persiapan bahan, baru video. Nanti misalkan ada tulisan juga proses pembuatan videonya, kemudian hasil akhir, nah videonya. Nah, seperti itu ya. Agar saya juga bisa membedakan gitu. Yang selanjutnya ada refleksi dan perbandingan. Nah, perbandingan dengan rancangan. Jelaskan kesesuaian hasil akhir dengan rancangan awal. Nanti rancangan awalnya seperti apa, bisa dibuat dalam bentuk tabel juga. Hasil rencananya tadinya seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, apakah ada perbaikan atau tidak. Boleh terdapat perbedaan, tapi kalau terdapat perbedaan yang sifatnya upgrade, jadi lebih mengoptimalkan atau perbaikan dari rencana itu boleh. Kalau di luar itu misalkan malah jadi menurunkan tanpa alasan yang jelas, justru kualitasnya jadi kurang baik, tidak sesuai rancangan, lebih rendah dari rancangan, itu bisa mengurangi penilaian. Yang selanjutnya, refleksi proses. Refleksikan proses pembuatan yang Anda lalui, termasuk tantangan dan solusinya. Nah, tantangannya apa saja yang dihadapi, lalu solusi yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut seperti apa. Saya akan, kemarin saya memberikan contoh ini. Saya tidak jadi memberikan contoh baru, karena biar nyambung nih dengan yang kemarin sudah dijelaskan. Kemarin kan yang saya contohkan adalah media sederhana 3 dimensinya itu sistem pencernaan. Nah, di sini juga saya akan sedikit banyak memberikan gambaran mengenai tugas 2 itu seperti apa ya. Nah, untuk siklusnya yang pertama, menyiapkan material, yaitu mengumpulkan bahan mentah sesuai dengan rencana pada tugas 1. Selanjutnya adalah proses pembuatan, mengeksekusi pemotongan dan perakitan sesuai presisi ukuran. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi otentik, merekam bukti visual, foto atau video pada setiap pergantian tahap. Yang tadi ada 3 tahap ya. Yang keempat adalah merefleksikan dan menganalisis, ya begitu. Jadi dokumentasi itu bukan sekedar pelengkap, melainkan bukti sah bahwa proses kreatif dilakukan secara mandiri. Itu alasan saya bahwa harus terlihat wajah ketika melakukan perekaman. Gitu. Dan sebelum melakukan perekaman, sangat disarankan sudah terfikirkan dan tertata sedemikian rupa agar tidak take ulang ya. Agar tidak melakukan take ulang dan biar lebih cepat dan lebih langsung jadi gitu untuk proses pembuatannya terutama dalam videonya.
Contoh foto dalam persiapan bahan seperti ini. Contohnya boleh difoto semua alat dan bahannya, kemudian dikasih keterangan fotonya. Atau kalau ini kalau dalam bentuk foto, kalau bentuk video misalkan di video dijejer begini untuk alat dan bahannya, lalu dijelaskan. Misalkan ini adalah kardus bekas ukurannya 60 kali 40 cm. Nah, seperti itu. Jadi dijelaskan dulu untuk persiapan bahannya. Kalau dalam bentuk foto bisa seperti ini, difoto dulu semuanya, lalu dikasih keterangan pada setiap bahan yang akan digunakan, alat dan bahan yang digunakan. Seperti itu ya, untuk persiapan bahan. Jadi untuk persiapan bahan boleh foto, boleh juga video, begitu. Ini foto, jangan sampai ada bahan atau alat yang terlewat pada saat tahap ini, persiapan bahan ya. Untuk selanjutnya, nah pada proses pembuatan itu sebetulnya kalau misalkan Bapak Ibu mau melampirkan dua-duanya, fotonya juga mau melampirkan fotonya dan mau melampirkan videonya, boleh. Tapi yang diwajibkan itu adalah videonya, begitu. Yang diwajibkan videonya. Tapi kalau mau melengkapi dua-duanya itu juga bagus begitu ya. Ini saya kasih contoh yang foto, tapi tetap saja kalau untuk nanti sangat direkomendasikan agar penilaian sangat optimal adalah di video seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Bisa per step, misalkan dari pembolongan dulu kardus kalau yang ini. Lalu yang selanjutnya step 2 pembentukan organnya, misalkan seperti itu. Boleh ya. Jadi agar proses pembuatannya lebih tertata dan sistematis, boleh dibagi kepada beberapa step sesuai dengan sesuai dengan media sederhana yang Bapak Ibu buat begitu. Nah, step 3 ini perakitan final dirakit. Proses perakitan juga ini masih masuk ke tahap 2 ya. Masih masuk ke tahap 2 videonya. Nah, selanjutnya hasil akhir. Nah, nanti hasil akhirnya bisa difotokan, tapi masih wajib juga divideokan sama disimulasikan proses penggunaannya. Misalkan kalau ini dimasukkan sistem pencernaan, misalkan dimasukkan air. Masukkan air ke sini, set sampai akhir, sampai keluar, misalkan sampai anus itu baru berarti si alat si media 3 dimensi ini memang berfungsi begitu. Jadi harus dipraktekkan cara penggunaannya. Itu untuk di hasil akhirnya. Oke ya. Nah, ini di foto minimal 1-2 foto, seluruh bahan mentah terlihat jelas dalam satu frame dengan ada keterangannya. Tapi untuk yang lainnya di video begitu ya. Untuk yang di tahap berikutnya itu di video. Boleh di-upload di Google Drive atau di YouTube ya. Tapi kalau Google Drive harus tautannya bisa diatur ke publik biar saya bisa memeriksanya. Nah, yang ketiga yaitu membandingkan antara rancangan dengan hasil nyata. Nah, bisa dibuat juga dalam bentuk narasi juga boleh, dalam bentuk tabel juga boleh, tapi yang lebih terlihat itu lebih gampang terbacanya dan lebih enak bacanya, saya lebih enak meriksanya dengan ditabelkan seperti ini. Misalkan dimensi papan rancangannya 60 sampai 40 di awal, ternyata hasil nyatanya itu 60 sama 60 dikali 40 cm, berarti 100% sesuai. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu awalnya rancangannya 60 kali 40, tetapi ketika hasil nyatanya itu ternyata misalkan ukurannya 60 kali 60 misalkan. Di sini di status kesesuaian itu dikasih keterangan alasan kenapa dirubah
ketika tugas 2 kenapa dirubah tidak sesuai dengan rancangan. Misalkan saat dirubah jadi 60 kali 60 cm karena semua containment yang dibutuhkan ketika disimpan di atas kardus itu tidak muat sehingga membutuhkan dimensi papan yang lebih besar, misalkan seperti itu. Itu sangat boleh itu bagus. Jadi kalaupun misalkan berbeda dengan rancangan awal, di statusnya ini berikan alasan kenapa terdapat perbedaan dengan rancangan tugas 1. Seperti itu ya. Selanjutnya ini semuanya, ini hanya contoh saja, semua containment yang ada di media 3 dimensi yang Bapak Ibu buat, silakan buat perbandingannya seperti ini. Terutama jika terjadi upgrade atau perbedaan dari tugas 1. Begitu ya. Tapi modifikasi yang diperbolehkan hanya jika sifatnya meningkatkan kualitas. Jadi kalau ya itu maksud saya harus ada keterangan atau harus ada alasan mengapa berbeda dengan rancangan ketika hasil nyatanya begitu. Ya, itu bisa menambah nilai. Selanjutnya harus ada refleksi ya. Refleksi itu dari kendala bisa disebutkan. Misalkan ini kendala kognitif siswa kesulitan membayangkan alur abstrak pencernaan. Nah, solusi media fisiknya, media 3 dimensi menampilkan alur fisik berurutan dari mulut ke anus. Nah, begini dari sini boleh. Nah, selanjutnya juga kendala pada proses pembuatan. Kendala pada proses pembuatan juga boleh diuraikan. Jadi yang bisa diuraikan dalam kendala, yang pertama kendala dari awal, kenapa Bapak Ibu memilih memilih produk 3 dimensi tersebut yang dibuat begitu. Mulai dari kendala kognitif siswa, kendala yang dirasakan Bapak Ibu misalkan di kelas kalau tidak menggunakan media 3 dimensi ketika mengajar itu seperti apa, boleh dilanjut dengan kendala saat proses pembuatan. Begitu. Dan solusinya. Jadi bukan hanya kendalanya saja, tapi solusinya. Misalkan kendalanya bahwa misalkan sulit mencari kardus yang berukuran 60 kali 40 contohnya. Nah, solusinya apa sampai terbentuknya media sederhana 3 dimensi yang Bapak Ibu buat, pasti kan Bapak Ibu sudah mendapatkan solusi dari kendala tersebut. Nah, begitu. Boleh diuraikan. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, misalkan memotong kardus tebal 60 kali 40 cm agar lurus sangat sulit. Ini hanya contoh. Nah, solusinya menggunakan penggaris baja panjang dan mata cutter baru. Misalkan seperti itu. Bisa di sini ada pelajaran berharganya, perencanaan alat kerja harus sesuai sebelum produksi dimulai. Begitu. Ini kemudian misalkan membentuk lambung dari plastik licin. Ini tantangannya. Solusinya adalah mencetak plastik di atas bola kecil sebelum diletakkan di beberapa titik. Nah, misalkan seperti itu solusinya. Jadi setiap tantangan atau hambatan saat pelaksanaan proses itu juga disertai dengan solusi yang sudah Bapak Ibu lakukan pada saat pelaksanaannya. Nah, begitu ya. Nah, ini bobot nilainya sudah saya jelaskan di awal. Untuk bobotnya ini 30%, 30%, 20%, 10%, dan 10% kehadiran tueb ya. Nah, ini struktur penulisan laporan akhir tadi sudah disinggung juga seperti ini. Untuk tugas 2 untuk pelaporan tugasnya. Nah, ini formatnya dikirim bentuknya PDF tunggal ya, maksudnya jadi tidak terpecah-pecah. Ada juga yang mengirimkan dalam bentuk foto beberapa kali upload jadi beberapa foto misalkan, sangat tidak direkomendasikan.
harus dikonversi ke PDF ya agar lebih memudahkan dalam proses pengecekan seperti itu. Jadi batas waktu pengumpulannya adalah bukan 10 Mei, mohon maaf. Sebentar saya cek dulu. Pengumpulannya adalah ini di sesi 5 ya, sebentar. Pengumpulannya 25 Mei, mohon maaf ya. Pengumpulan batas akhir untuk tugas 2 ini adalah 25 Mei ya. 25 Mei jam 3 gitu. Baik. Nah, sekarang waktunya masih tersisa banyak ya. Kita mulai sesi diskusinya. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar tugas 1 mengenai tugas 1 kemarin atau mengenai tugas 2 yang akan dilakukan. Sudah ada yang raise hand di sini? Ibu siapa nih? Yang pertama ada Ibu Dewi Muasih. Boleh silakan Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Apakah ada Ibu Dewi? Mungkin tidak ada ya, Ibu Dewi tidak ada. Yang kedua, Ibu Supriyanti. Silakan Ibu Supriyanti. Iya, gimana Bu? Ya, ada yang ditanyakan, sudah raise hand. Insya Allah Bu, sudah silakan. mengerti Insya Allah Bu. Oh, baik. Boleh di lower hand ya. Yang selanjutnya ada Ibu Anah Firly. Silakan Ibu Anah Firly, ada yang ditanyakan? Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf Bu, izin bertanya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mengirimkan tugas 1, kemudian penilaian juga sudah muncul. Kemarin saya sudah sempat konfirmasi dengan Ibu juga terkait di web 1 saya sudah mengikuti web 1 Bu, tapi untuk penilaian di nilai di e-learning kehadirannya masih 0. Itu pripun nggih Bu? Apakah saya harus mengulang penguploadan tugas lagi atau bagaimana? Kemudian di tugas 1 kan juga sudah ada revisi dari Ibu. Nah, itu bisakah saya mengulang untuk upload tugas? Misalnya merevisi tugas yang sudah saya kirim atau bagaimana Bu? Baik, terima kasih Ibu Anah Firly ya. Tri Anuk Firly Bentar Bu. saya cek dulu. Iya. Oh Bu Tri, oh Kemarin- ya sudah saya tadi untuk nilai kehadirannya saya sudah robah ya, sudah kasih nilai untuk dan diskusinya boleh dilihat lagi nilainya sudah berubah Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Terus untuk yang Tapi kalau kedua, misalkan merubah tadi upload ulang, apakah bisa untuk revisi tugasnya Bu? untuk revisi tugas agar nilainya lebih optimal, silakan boleh kalau mau Ibu upload ulang, silakan sebelum tanggal 11, berarti ya tinggal 2 hari lagi. Boleh silakan dilakukan upload ulang agar nilainya lebih optimal juga, silakan. Kemudian mohon izin Ibu, hari ini saya mengikuti web agak terlambat karena tadi agak trouble di HP. Jadi mungkin tadi pas absen jadi belum terabsen. Oke, baik. Saya cek dulu untuk absennya Yang hari ini nggih, yang web 2. yang hari ini ya. Ya. Sebentar saya cek dulu. Ibu Eli yang belum hadir, Bu Anik, Tri Apsari, Bu Miftah Amalia. Ibu
Ibu Sutriana, udah Ibu hadir sudah hadir di absen. Oke, oke. Mohon izin lanjut pertanyaan selanjutnya, boleh Bu? Kebetulan karena saya kan di TK nggih Bu, di TK saya buatnya itu medianya kubus. Kemudian di masing-masing sisi, 4 sisi itu ada permainan yang berbeda. Itu mencakup kemampuan kognitif anak, bahasa, kemudian motoriknya juga. Nah, saya itu bahannya kan pakai kardus sama tutup botol Bu. Nah, dari beberapa hari yang lalu saya sudah nyicil itu nih Bu, apa namanya, tutup botolnya sudah tak guntingi mipil. Jadi tidak terdokumentasi. Apakah bisa nanti tak lampirkan fotonya saja, Bu? Oh, jadi Ibu sudah mencicil untuk pembuatan medianya seperti itu tanpa ada dokumentasi ya? Ya, karena saya ini kan baru ikut web, jadi baru tahu ternyata harus ada dokumentasi videonya. Cuman yang botolnya itu sama Iya. tutupnya sudah tak buat mipil, tak gunting, Ibu. Tapi alangkah lebih baiknya Ibu agar penilaian optimal karena kan saya belum kemarin tidak tahu ya bagaimana proses Ibu pembuatannya begitu. Jadi Iya. agar nilai lebih optimal sangat disarankan jika membuat ulang ada dalam videonya begitu. Tapi kan kalau misalkan Ibu buat ulang juga mungkin akan lebih cepat karena sudah berpengalaman nih lu Iya, iya. bikin begitu ya. Ya, tentu Agar nanti lebih saya optimal cari begitu bahannya ya lagi Ibu ya, Bu. Triana. Ya, ya, nanti saya coba cari bahannya lagi, Bu. Semoga dapat. Iya, baik ya Tidak. waktunya lama lumayan ya 3 minggu, 20 hari ya 3 minggu sampai tanggal 25 Insya Allah dapat ya Ibu ya. Ya, ya. Terima Baik, kasih, Bu. ya sama-sama. Boleh Baik. mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Oke, Azka Aulia, silakan Azka. Ibu maaf mau tanya, yang tugas 1 kan itu ada sketsa medianya ya, gambar medianya. Itu harus disertakan Ibu? Atau nggak apa-apa kalau nggak juga? Bagaimana boleh diulang suaranya? Kurang terdengar Azka. Kecil. Untuk sketsa bagaimana? Yang bagian sketsa medianya, gambar medianya itu wajib pakai gambar nggak Ibu? Semisal kita tuh terinspirasi dari internet atau pernah ada media juga di sekolah dulu bikin. Nah itu wajib pakai gambarnya atau nggak apa-apa Ibu kalau enggak juga? Nah, kalau untuk di tugas 1, di sketsa itu wajib ada gambarnya. Wajib ada gambarnya, tidak, jadi begini, saya sudah bilang untuk sketsa boleh juga menggunakan bantuan AI, dan dituliskan saja di gambarnya itu menggunakan bantuan AI seperti itu boleh. Jadi Azka boleh tuangkan nih isi pikirannya mengenai media yang akan Azka buat, nanti formnya ditulis nanti bisa AI buatkan atau kalau misalkan tidak mendapatkan yang pas juga bisa di sketsa sendiri. Tidak harus bagus, hanya harus apa ya, bisa dimengerti oleh Azka dan bisa dimengerti oleh saya begitu untuk sketsanya. Jadi untuk di sketsa itu wajib ada ya, wajib ada gambarnya. Begitu Azka. Kalau itu kalau untuk misalnya kita ternyata dapat juga di internet medianya tuh sama apa yang kita mau di screenshot lalu sebagai contoh di gambar medianya di sketsa medianya boleh nggak Bu? Misalnya dari Oh, misalkan apakah si gambarnya itu apa namanya apa fotonya nanti buatnya itu sama persis banget seperti detail ukuran dan lain sebagainya, apakah sama persis dengan yang di internet atau bagaimana? Karena di sketsa itu kan harus juga dicantumkan juga ukurannya. Seperti tadi kardus ukurannya 60 kali 40. Misalkan ada plastik warna merah
yang digunakan, misalkan seperti itu. Nanti boleh saja kalau misalkan memang sama persis, tapi harus diedit berarti fotonya harus ditambah keterangan ukuran, ukuran dan bahan dan ukuran yang digunakan begitu di Oh, sketsanya. Ibu kalau misalnya kan dulu tuh pernah di sekolah tuh ada juga media sama yang seperti itu. Nah, kalau untuk contoh sketsanya mau ngikut yang kayak di sekolah, terus difotoin itu bisa nggak, Bu? Persis kayak gitu. Boleh, Kan Azka tuh boleh. boleh, silahkan. Jadi Hanya Azka saja tuh pakai bikin, ukurannya seperti apa. oh iya, nanti kan ada penjelasannya Kalau Bu ya, di bawahnya yang tabel ya, eh, ukuran dan bahan. Oh iya. Ibu sama satu ya lagi harus mau ada nanya, ukuran. yang, Ya. iya Ibu. Nah, yang tadi tuh yang tugas duanya kan eh, ada refleksi proses. Nah, yang Ibu kasih contohnya tuh jadi kayak kendala di sekolah, misalnya kendala kognitif anak TK tuh seperti apa, terus solusi medianya, pijakan teori ilmiahnya. Nah, kemudian selanjutnya tuh ada refleksi proses. Nah, seandainya kalau eh, tidak ada tantangan Ibu, jadi lancar gitu pembuatan videonya, itu nggak usah dimasukin ke keterangan tugas satu Ibu, tugas duanya. Hmm, dalam artian dalam lancar bikin videonya, bukan lancar Lancar dalam bikin pembuatannya, videonya, maaf. maksudnya tapi lancar dalam proses pembuatannya, misalkan begitu. Iya, Bisa saja di sana itu hmm, masukan saran yang misalkan karena Azka sebelumnya kan sudah pernah membuat media ini nih, tapi eh, jadi gampang alias cepet ngerjainnya gitu. Tapi Azka coba pikirkan ketika pertama kali membuat media ini atau orang lain yang pertama kali buat media ini. Apa hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan saat membuat media ini begitu. Pasti ada kan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan media ini. Misalkan si plastiknya harus dicek dulu sebelumnya tidak bocor karena jika ada bolong atau bocor ketika praktek di kelas itu air yang dimasukkan akan keluar misalkan seperti itu. Bisa diganti juga dengan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pembuatan medianya begitu. iya. Makasih Ibu. Baik, sama-sama aman ya. Selanjutnya Izin bertanya, Ibu Bu. Anah lagi. Ibu, izin bertanya. Boleh, silakan Ibu Anah. Bu, mohon izin. Boleh. eh, Ibu mohon izin, saya bisa live Bu, karena kebetulan jam ini hari ini juga ada web dengan mata kuliah Aril. Pripun nggih Ibu? Gimana ya Ibu? Boleh Oh, Ibu? Jo, bentrok jamnya sama. Iya Bu. Iya, yang mata kuliah Aril sudah mulai dari tadi. Ini saya masuk ke mata kuliah ini dulu. Gimana Ibu? Boleh Ibu? Oh iya, silahkan boleh, boleh. Mohon izin ya Ibu. Ya, Terima kasih Ibu. baik. Assalamualaikum. Ibu, saya dari Waalaikumsalam. Ibu, saya dari Daimuasi mau izin bertanya, Bu. Boleh silakan Ibu Dewi. Kebetulan kan kemarin saya bikinnya tata surya, macam-macam Mm-mm. planet. Lah kebetulan suami saya tuh kerjanya di bidang perkayuan. Nanti kira-kira pembuatan yang bulat-bulat itu pakai kayu, prosesnya harus direkam apa enggak ya, Bu? Soalnya nanti kan yang buat Hmm, yang bulat-bulatnya Pak suami, tapi nanti yang ngecat saya gitu. Oh, jadi kalau begitu si kayu-kayunya itu sudah bulat saja, Bu. Dimasukkannya ke alat dan bahan. Tapi Oh yang gitu. menyusunnya dan yang mengecatnya Ibu sendiri. Oh, nggih. Nggih, Ibu. Makasih, Bu. Karena kalau misalkan eh bikin bulat dari kayu itu kan sulit ya kalau untuk sendiri. Mungkin jadi prosesnya Iya.
memesan atau dibuatkan ya Ibu ya. Enggi, kebetulan Tapi punya jadi ya alatnya Bu, biar dimasukkan di cantik alat gitu. ya di alat dan bahannya ketika untuk tahap awal berarti di fotonya si kayunya itu sudah bulat begitu Bu, biar saya tahu bahwa oh si kayu yang bulatnya ini Ibu tidak bikin sendiri tapi sudah beli jadi begitu. Iya, enggi Bu. Biar kelihatan cantik Baik. gitu Bu. Ya, Terima kasih dari Bu. sisi kekuatannya juga kan bagus. Ya, sama-sama. Boleh yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu Azka mau nanya lagi. Oke, boleh. Azka, silahkan. Kan di sini yang tugas 2-nya dokumentasi pembuatan media, persiapan media, lampirkan foto dan link video dari persiapan proses sampai akhirnya. Nah, Ibu kalau misalnya yang tadi alat dan bahannya tuh kayak dipoto dan dikasih keterangan. Nah, itu hasil fotonya itu disimpan di file ini atau dimasukin ke video YouTube aja? Misalnya kayak Azka tuh persiapan bahannya tuh difotoin. Nah, kemudian proses pembuatannya di YouTube. Nah, itu tuh kalau bahannya tuh lebih baik dimasukkan ke file aja atau dimasukkan ke video yang YouTube? Boleh dua-duanya, tapi kasih keterangan. Saat di tugas itu kan ada tadi, sebentar, di tugas itu dokumentasi yang mana ya? Nah, oh ya. Yang satu dokumentasi pembuatan media, karena ada poin persiapan bahan. Kalau misalkan fotonya mau disimpan di PDF-nya dengan foto yang sudah ada keterangannya, mah nggak boleh. Kalaupun misalkan si persiapan bahannya itu sambil divideoin, dijelasin satu-satu. Ini gunting, misalkan cutter, fungsinya untuk memotong apa, gitu. Misalkan, kemudian ini ada kardus, ukurannya sekian, sekian, sekian. Itu boleh juga di selain foto, di bawah fotonya, kemudian saya lampirkan link video persiapan bahan. Nanti linknya disimpan di sana juga boleh seperti itu. Silahkan. Yang jelas pada ketiga tahap itu ada keterangan di lampiran tugas yang Azga kasih. Jadi di laporan tugas yang Azga kasih, di 3 tahap itu ada keterangan. Di mana nih? Kalau ada di video ya cantumkan di sana di link video ini. Untuk misalkan tahap persiapan, untuk tahap pembuatan di link ini begitu, untuk tahap akhir di link ini misalkan begitu. Kalaupun semuanya disatukan dalam satu link dan diupload di YouTube, kasih keterangan juga ketika di PDF-nya itu seluruh tahap persiapan, pembuatan dan hasil akhir berada pada satu link video berikut, linknya dikirim begitu. Jadi saya bisa memahami bagaimana Azka mengirimkan tugasnya, mengerjakan tugasnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Berarti kalau beda link juga nggak apa-apa ya Bu ya? Beda link juga tidak masalah, asal terbuka ya, bisa dibuka aja linknya. Baik Ibu, makasih. Ya, sama-sama. Boleh yang lainnya? Ada yang ditanyakan dulu? Oke, yang lain. Silakan Bu, kalau ada yang mau bertanya. Boleh, siapa? Dengan siapa? Aan Ibu Widariasi. Aan. Baik, Ibu Aan, Ya, silakan bagaimana? yang tugas 2 langsung diupload di Tuton ya, Bu ya. Ya, seperti biasa. Untuk tugas 2, penguploadannya dalam bentuk PDF. Sedangkan link-link yang digunakan untuk video itu dimasukkan linknya di laporan berbentuk PDF itu ya, Ibu ya. Baik, Bu. Seperti biasa lah ya, Bu ya.
Iya, seperti biasa aja untuk pengumpulannya. Nanti akan terbuka di sesi 5 ya untuk pengumpulan tugas duanya. Tapi dari sekarang sudah saya kasih tahu tugas duanya seperti apa, boleh dikerjain dari sekarang, dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Baik, Bu. Baik. Baik, yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Oke, Ibu, bisa bertanya, Bu. Baik, silakan Ibu Yulia Nur Anissa ya. Oke, Bu. Itu punya di sini. Ibu, saya kan di sekolah kan mengajar sentra drama ya, Bu ya. Di mana di sentra drama itu di setiap kegiatannya saya selalu menghias kelas. At least kayak misalnya sekarang saya temanya tentang gunung, pegunungan. Jadi saya harus membuat gunung dengan menggunakan kertas Samson berikut dengan campingnya karena tema kegiatan saya camping. Apakah itu bisa Iya. dijadikan tugas 3 dimensi, Bu? Oke ya. Untuk Bu Yulia, untuk tugas satunya sudah mengirimkan belum Ibu? Belum, Bu, makanya itu, Bu, saya bingung dari kemarin. Sebenarnya kan saya kan apa namanya, sentra drama ya, kebetulan di tempat saya kayak misalnya kita belajarnya itu menggunakan alat dan bahan yang kayak misalnya masak-masakan kita pakainya panci yang benar, terus pakai kompor, bener-bener kompor gitu, Bu, yang nggak dinyalakan gitu. Oh, oke, baik. Nah, jadi bocoran nih untuk tugas 3 ya, Bu Yulia. Mhm. Buat semuanya juga. Nanti si alat sederhana 3 dimensi yang Bapak Ibu buat itu harus bisa digunakan pada proses pembelajaran. Kuncinya sebetulnya Oh, itu. Jadi di tugas 3, Bapak Ibu itu akan menggunakan alat peraga yang sudah berhasil dibuat pada tugas 2 di tugas 3. Jadi digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi pertanyaannya, apakah si alat peraga 3 dimensi itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran? Tidak, Bu. Kalau misalkan memang bisa digunakan pada saat proses pembelajaran, jadi membantu dalam Ibu menjelaskan suatu pembelajaran kepada murid, berarti itu bisa digunakan. Tapi kalau hanya sebagai hiasan saja di suatu kelas, misalkan, berarti itu kan hanya bersifat hiasan saja di kelas, tidak membantu dalam proses kegiatan pembelajaran, dalam anak-anak memahami sesuatu materi yang ingin Ibu sampaikan. Berarti itu tidak bisa digunakan. Jadi seperti itu, Bu, berarti tujuan kalau akhirnya. misalkan ya, maksudnya kalau kita kan temanya tentang camping yang mencari hewan nokturna kan. Ya, jadi saya membuat tenda di situ, Bu, dengan tenda yang asli, maksudnya merangkai tenda baru gitu. Tenda-tenda yang benar-benar tenda yang biasa dibuat mainan anak-anak. Oh, jadi membuat benar-benar tenda asli. Jadi itu mah hanya merangkai, Bu, ya, bukan membuat Oh, secara langsung medianya. Jadi yang disarankan, karena kalau lihat dalam proses pembelajaran misalkan, memang itu lebih dapat diterima ya, maksudnya ya udah kita pakai tenda aja yang sudah ada begitu, lalu merangkaikannya begitu. Coba untuk yang untuk mata kuliah ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah ini, Ibu yang si medianya itu Ibu buat begitu, Bu, untuk oke, mengoptimalkan baik. dalam penilaiannya juga. Jadi ada sisi kreativitas seorang guru dalam proses pembelajaran menggunakan sebuah media yang dibuat oleh guru itu sendiri. Begitu, Ibu, Oke, tujuannya. baik, siap, Bu. Baik, makasih, Baik, terima Bu. kasih. Ya, sama-sama Ibu Yulia. Baik, yang lainnya mungkin ada yang masih ada yang ditanyakan terkait tugas 1 dan tugas 2.
kenapa saya sangat menekankan untuk video di tugas akhir itu, di tugas ini ya ada hasil akhir. Hasil akhir itu harus di video bagaimana proses penggunaan si media tersebut, karena untuk memastikan bahwa media yang kita gunakan itu benar-benar bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Karena itu nyambung dengan tugas 3 nantinya, bahwa Bapak Ibu itu akan menggunakan, mempraktekkan, mendemonstrasikan si media itu dalam proses pembelajaran. Detailnya seperti apa belum saya bisa jelaskan sekarang, nanti akan dijelaskan di Tuweb 3. Cuma bocorannya seperti itu. Makanya alat dan media yang digunakan harus bisa terlihat oleh anak, jangan terlalu kecil. Makanya di sana ada dijelaskan ukurannya juga ya, agar terlihat oleh semua anak, kemudian efektif juga dalam proses pembelajaran penggunaannya begitu. Ada yang ditanyakan lagi untuk Bapak Ibu mengenai tugas 1 dan tugas 2. Yang belum mengerjakan tugas 1 ya segera ya, waktunya tinggal 2 hari lagi. Kalau bisa sebelumnya agar ketika saya nilai itu sudah bisa, kalau kurang optimal bisa direvisi. Kalau misalkan dirasa saya tuh merasa sudah optimal sekali, misalkan dalam pembuatannya, tapi nilai yang Ibu berikan belum optimal, eh, boleh japri juga silahkan. Mungkin ada hal yang saya kurang, apa namanya, salah memeriksa seperti kasusnya Butri ya tadi, bahwa saya memasukkan nilai kehadiran webnya 0, padahal beliau hadir tapi dengan menyertakan bukti kehadirannya. Jadi nilainya nanti bisa diperbaiki sebelum tenggat waktu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Pastikan ya, media yang dibuat adalah media 3 dimensi, bukan media 2 dimensi ya Bapak Ibu. Tapi media 3 dimensi yang mempunyai panjang kali lebar kali tinggi. Begitu. Jika tidak ada yang ditanyakan, ini kita sudah 1 jam belum ya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Udah sudah. 1 jam Sudah, lebih? Bu. Sudah, Sudah. Ibu. Oke, sudah 1 jam lebih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, karena sudah 1 jam lebih, ini boleh kita cut ya. Jadi saya tanya sekali lagi, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita foto bersama untuk mengakhiri Tuweb 2? Oke, baik. Rupanya tidak ada ya, sudah aman. Semuanya sudah bisa mengerjakan tugasnya. Saya harap semuanya bisa mengerjakan tugasnya secara optimal dan diberikan kelancaran dalam proses pembuatannya. Apalagi pembuatan video, mudah-mudahan tidak harus tag beberapa kali, diberikan kelancaran ya. Prepare-nya harus lebih bagus agar video yang nanti tag videonya bisa 1 kali cukup begitu. Silakan kita foto dulu kalau tidak ada. Boleh dibuka dulu kameranya semuanya. Boleh dibuka dulu wajahnya. Kameranya dibuka dulu. Silakan Azka dibantu untuk difoto dulu ya Azka. Nanti kirim ke grup. Silakan. Ya. Boleh, Ibu. Sebentar. Di sini masih ada yang belum on cam, Ibu. Yang belum on cam, silakan nih on cam dulu biar terlihat wajah cantiknya. Ibu Nurhalisa, Ibu Supriyanti, silakan. Boleh di on cam kan dulu kameranya. Oke, boleh silakan Azka difoto saja Azka. Ya. 1, sebentar ya, ditahan dulu. 1, 2, 3. Nah, baik. Sebentar Ibu, ini masih slide 1. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Nah, baik. Sekarang yang terakhir slide ke
3-nya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar Ibu, belum ke ini. 1, 2, 3. Nah, sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat mengerjakan tugasnya. Ditunggu sebelum deadline-nya. Nanti untuk PowerPoint yang tadi saya jelaskan, saya akan kirimkan di grup WA-nya ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.